Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi kita di Rehat, Renungan Hati Sehat Ngadi Degar, GBI Ngadi Negaran. Saudaraku yang kekasih, pada saat ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kemurahan-Mu bagi kami, sehingga pada saat ini kami boleh ada sebagaimana ada dengan pertolongan dan tuntunan-Mu yang sempurna. Ya Bapa, kami rindu terus mengenal Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dengan kebenaran-Mu pada jam saat ini, kami boleh dipulihkan, kami boleh diubahkan, bahkan kami dikuatkan dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini kita akan belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6, dan saya akan membacakan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya pasti kita sudah sering mendengar dan kita sering membaca tentang bagaimana perjalanan kehidupan seorang Raja Daud, bagaimana kepahlawanannya mengalahkan musuh-musuhnya. Dari awalnya dia adalah seorang pengembala kambing domba
yang hanya seberapa. Tetapi Tuhan mengangkat dia karena kepahlawanannya dia, karena rasanya yang selalu mengandalkan Tuhan, keinginannya selalu dekat dengan Tuhan. Sehingga dari kitab yang ditulis, Raja Daud selalu menyatakan keagungannya, kesukacitaannya apabila dia ada di dalam hadirat Tuhan. Di saat ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Raja Daud dia menjalani kehidupannya, perjalanan kehidupannya sebagai seorang di mana tidak diperhatikan di dalam keluarganya. Dan satu ketika Tuhan mengangkat dia, waktu awal dia mengalahkan Goliat, di situ namanya menjadi tenar. Sehingga Raja Saul mengangkat dia. Tetapi singkat cerita di mana Raja Saul menjadi membenci. Raja Saul tidak menyukai Daud. Kenapa? Karena ada kebencian dalam diri seorang Raja Saul. Dia sangat membenci ketika perempuan-perempuan menyanyikan atau berpuisi. Mereka berkata bahwa Saul hanya beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa di saat Daud mengalahkan musuh-musuhnya. Dan disitulah seorang Saul sangat hatinya sangat marah, dan timbullah kedengkian, timbullah iri hati di dalam diri seorang Raja Saul. Dari situlah seorang Daud yang dimana sudah diurapi menjadi seorang raja oleh Nabi Samuel. Tetapi tidak langsung menjadi raja. Dia harus dikejar-kejar oleh Raja Saul. Sehingga pada suatu ketika Daud melarikan diri, dia tinggal di tengah-tengah orang Filistin. Dia bertemu dengan raja kota yang bernama Akis. Nah, Raja Akis ini sangat senang dengan Daud karena Daud mengatakan bahwa Daud akan menjadi hamba dari Akis ini. Sehingga perjalanan Daud bersama orang-orangnya yang sekitar 600 orang itu mengabdi kepada Raja Akis ini. Dan suatu ketika orang-orang Filistin ingin menyerang orang-orang Israel, sehingga mereka mempersiapkan pasukan mereka. Dan di situ ada Daud dan orang-orang pilihannya, rakyat yang bersama dengan Daud yang memilih Daud karena mereka melihat Daud itu adalah orang yang benar, sehingga mengikuti Daud, dan jumlahnya itu adalah 600 orang. Tetapi pada waktu itu Daud mengikuti dan sedang mempersiapkan diri untuk mengepung Israel, di mana raja-raja kota yang lain, bahkan panglima-panglima yang lain, mereka tidak menginginkan Daud untuk mengikuti peperangan itu. Kenapa? Mereka marah karena mereka menganggap nanti Daud akan berbalik untuk membela bangsanya, karena mereka tahu Daud ini adalah orang yang hebat, keperkasaannya dia, dan pasti Daud akan berpihak kepada Israel. Nah, sehingga Daud dan orang-orangnya disuruh kembali. Pada waktu itu Raja Akis memberikan Siklak kepada Daud untuk mereka diami. Di saat mereka kembali ke Siklak, di situ mereka kaget karena Siklak itu telah dikepung. Siklak telah dikepung. Kenapa dikepung? Karena mereka melihat orang-orang hebat, orang-orang perkasa tidak ada di situ. Kita lihat di ayat yang pertama. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Jadi orang-orang Amalek ini menyerbu daerah Siklak, yang dimana di situ ada istri Daud, anak-anaknya dari pasukan-pasukan itu. Jadi semua mereka diserbu dan mereka itu ditawan, tetapi tidak seorang pun mereka bunuh. Jadi mereka menawan mereka. Nah, di saat itulah, di saat mereka tiba di Siklak, orang-orang yang mengikuti Daud ini sangat marah kepada Daud. Mereka ingin melempari Daud dengan batu. Daud terjepit dalam kondisi seperti itu. Tetapi sesuatu hal yang luar biasa, Daud tidak menyalahkan ke-600 orang itu atau tidak menyalahkan kondisi keadaan, bahkan tidak menyalahkan Tuhan. Sikap yang luar biasa yang diambil seorang Daud, di mana dia hanya memanggil Imam Abiatar
dan meminta effort, dan dia berhadapan dengan Tuhan. Di sini suatu pelajaran yang luar biasa. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya, selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan selalu diperhadapkan dengan sebuah masalah, semua tantangan, merintangan, pergumulan, baik itu dalam rumah tangga, dalam masalah-masalah yang sangat sulit, dalam pernikahan, dalam masalah ekonomi, masalah anak, masalah pekerjaan, apapun masalah itu yang saat ini sedang kita hadapi. Mari kita belajar dari seorang Raja Daud. Walaupun dia sudah diurapi sebagai seorang raja, dia penuh dengan kerendahan hati. Dia tidak mau menggunakan itu semua, tetapi dia percaya kepada Allah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, semua itu ada di dalam rencana Allah. Di kesempatan saat ini, firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita, sahabat rehat di saat ini, agar supaya bagaimana kita meresponi setiap persoalan, tantangan, masalah, pergumulan apapun itu. Saya ambil contoh, apabila saat ini kita sedang diperhadapkan dengan sesuatu hal yang sulit, yang dimana hal itu adalah sesuatu kebanggaan buat kita, tetapi ternyata akhirnya menjadi suatu aib yang sangat memalukan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana sikap kita, bagaimana reaksi kita, bagaimana cara kita meresponi itu. Orang di luar sana tidak menutup kemungkinan juga kita, orang-orang percaya, seringkali kita meresponi dengan cara yang salah. Kita marah-marah atau bahkan kita mempersalahkan orang di sekitar kita atau kita mempersalahkan situasi. Tetapi kalau kita ingat kembali ya, ada firman mengatakan di saat kamu tinggal tenang, terletak suatu kekuatan yang luar biasa. Ini suatu luar biasa yang sangat mengingatkan kepada kita bahwa di saat kita tinggal tenang, ada kekuatan dari Allah yang sempurna. Dan saya percaya Raja Daud juga melakukan itu karena dia percaya di saat dia tenang, dia menghadap Allah, dia bertanya kepada Allah, apakah apa yang dapat saya lakukan? Apakah saya harus menyusul mereka atau seperti apa? Dengan ketenangan itu, akhirnya kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Tuhan mengatakan, kejarlah, engkau masih bisa menyusul mereka dan habiskan mereka. Luar biasa. Di hari-hari seperti ini sangat sulit untuk kita menemukan orang-orang yang diperhadapkan dengan suatu persoalan, tantangan, terus dia menjadi tenang. Tetapi inilah bagian kita sebagai orang percaya yang memiliki dasar iman kepada Kristus Yesus. Kita jadikan masalah itu sebagai cara Tuhan untuk memproses kita, untuk menjadikan kita murni di hadapan Tuhan. Itu adalah hal yang pertama. Kita harus bersyukur, walaupun pada saat kita menerima masalah itu, kita mungkin pertama merasa, kenapa seperti ini? Atau kita bertanya ada apa, tetapi kita tidak boleh hanyut dengan semuanya itu. Tapi kita datang kepada Allah di dalam Kristus Yesus dan kita katakan, Tuhan, saya tidak bisa mengubah masalah ini, tetapi saya percaya ada jalan keluar yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kita percaya bahwa semua manusia di muka bumi ini yang masih bernafas, dia pasti mengalami masalah. Dan masalah itu ya ada yang istilahnya relatif, ada yang levelnya kecil, besar, bahkan ada yang lebih besar. Tetapi yang namanya masalah ya sangat mengganggu pikiran kita. Hal yang kedua yang harus kita pelajari dari seorang Raja Daud, bagaimana dia melihat masalah itu sebagai cara Tuhan untuk membawa kita semakin kepada apa yang Tuhan inginkan, sedang mempersiapkan kita kepada suatu berkat yang abadi, kepada suatu berkat yang luar biasa. Contohnya Raja Daud, sebelum dia menjadi raja, walaupun dia sudah diurapi, tapi dia belum bisa memerintah. Karena Saul masih ada. Nah, di sini kita lihat cara seorang Raja Daud. Dia tidak mengambil kekuatan dia sebagai seorang raja, karena dia berpikir mungkin pada masa itu Raja Saul
adalah raja orang Israel. Tetapi di sisi lain dia sudah diurapi dan dia tidak memakai itu. Nah, di sini adalah suatu kerendahan hati. Di saat kita sebagai orang percaya, di mana mungkin kita saat ini sedang dipercayakan Tuhan suatu kekuasaan, kita dipercayakan suatu hal yang menurut orang lain itu sebagai tameng untuk dia tidak bisa dikalahkan. Mungkin dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan segala hal yang membuat dia tidak mampu dikalahkan oleh orang lain. Mari kita tidak bisa menggunakan itu sebagai orang percaya. Tapi setiap masalah yang diperhadapkan dalam diri kita, yang kedua, kita percaya bahwa masalah itu akan membuat kita kepada kehendak Bapa, dan kehendak Bapa itu akan membawa kepada kita kepada kemenangan. Kita akan dipersiapkan untuk menerima berkat yang abadi. Berkat abadi itu apa? Banyak. Tetapi yang utama adalah perkenanan Tuhan. Kita bisa masuk dalam kerajaannya. Berkat yang lain, ya secara manusia di dunia ini, kita dapat kelimpahan dari Tuhan. Mungkin kita dulunya cuma orang biasa, staf biasa, tetapi diizinkan Tuhan melalui persoalan, tantangan yang sangat besar. Mungkin kita difitnah, kita diperlakukan tidak adil. Tapi kalau kita tinggal tenang seperti Raja Daud tadi, kita percaya bahwa Tuhan ikut turut bekerja di dalamnya. Kita akan mampu berkata, terima kasih Tuhan. Saya percaya masalah ini akan membawa saya kepada berkat yang luar biasa. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini, mari yang saat ini kita sedang diperhadapkan dengan tantangan, persoalan, masalah. Apapun itu, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah apapun itu. Mari kita mulai belajar, memang tidak gampang. Tetapi kalau kita mulai meresponi firman Tuhan mulai saat ini, di saat kita sedang mendengar, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan, masalah ini tidak akan membuat saya lemah. Masalah ini tidak akan membuat saya jatuh. Tetapi masalah itu akan membuat saya terbang tinggi bersama Engkau. Seperti seorang raja, seperti seekor Raja Wali. Di mana badai, kalau ada badai itu Raja Wali tidak takut. Dia semakin naik terbang karena di atas itu ternyata tenang. Badai itu biasanya ternyata cuma di bawah. Nah, Raja Wali itu tahu bahwa di saat dia menerobos badai itu, di atas badai itu tenang. Begitu juga kita. Di saat ada badai itu, mari kita datang kepada Allah. Hanya di dalam hadirat Allah kita tenang. Hanya di dalam hadirat Allah kita mendapatkan kekuatan baru dan ada jalan keluar di dalamnya. Siapa yang memberikan jalan keluar? Allah. Melalui apa? Di saat kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan, atau bahkan Dia mengirim orang-orang di sekitar kita untuk mengarahkan kita pada jalan keluar itu. Saudaraku yang kekasih, inilah kebenaran firman Tuhan di kesempatan saat ini. Biarlah kekuatan Allah Roh Kudus akan memampukan kita menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman ini. Dan kita layak disebut sebagai anak-anak Allah, yang dimana kita mempraktekkan iman kita. Yesus mati di kayu salib, penderitaan yang luar biasa. Dan kita menganggap penderitaan yang kita alami sekarang adalah penderitaan biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Urapi kami pendengar Rehat saat ini ya Bapa. Kalau ada yang sedang mengalami pergumulan yang sangat berat, oleh karena persoalan sakit penyakit, masalah keluarga, masalah ekonomi Tuhan, masalah pekerjaan, masalah penantian seorang anak, atau masalah apapun di kantor atau dalam keluarga, kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Bimbing mereka ya Bapa, untuk mereka mencari wajah-Mu, meminta pertolongan-Mu, tuntunan-Mu Bapa, sehingga mereka dimampukan Tuhan, sehingga mereka boleh keluar menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan, dan menjadi kesaksian untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam pimpinan-pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.